Hari ini kita bahas motor grader ya. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan di motor grader ini adalah pertama kegunaan motor grader, yang kedua bagian-bagian utama dari motor grader, kemudian produksi motor grader dan kecepatan kerja dari motor grader. Nah, kegunaan motor grader ini adalah untuk menghampar tanah, jadi spreading ya, menyebarkan gitu, kerikil, pasir, dan bahan urukan lainnya. Jadi mirip dengan bulldozer. Pekerjaan akhir finishing pekerjaan tanah, jadi membentuk leveling dari permukaan atau pekerjaan akhir finishing gitu ya. Lalu pembuang penyingkir material tak terpakai, ini biasanya di bekas-bekas bangunan gitu yang sudah selesai dan perapihan lapangan ataupun tanahnya. Kemudian perawatan jalan hantar, ini berkaitan dengan jalan angkut untuk material di proyek. Lalu perawatan jalan tak beraspal, kemudian pengupasan, ripping, dan pencakar atau scraping. Ini biasanya kalau kita lihat orang melebarkan jalan, kemudian di bagian sisi pinggir jalan itu untuk penggaliannya digunakan motor grader supaya lebih cepat gitu ya. Kemudian penggalian lereng, jadi untuk membentuk grading gitu ya, lereng kemiringan, itu juga bagus digunakan motor grader. Kemudian penyingkir lanau dan lain-lain. Ini termasuk salju gitu ya. Jadi di luar negeri itu kalau salju jalan tertutup, jalan ditutupi salju, maka untuk menyingkirkannya digunakan motor grader. Dan motor grader ini tipenya hanya satu ya, hanya tipe wheel, nggak ada tipe crawler ya. Nah ini bagian-bagian dari motor grader. Ada blade, nah blade itu di bagian bawahnya ya. Ini di gambar yang nomor 3 dari atas itu atau nomor 2 dari bawah itu kita lihat blade-nya tanpa atas yang melintang di tengah alat. Terus kalau di bawah ini yang bagian bawah ini yang kita bisa lihat ini adalah blade. Circle itu tempat blade itu menempel. Nah ini nih circle-nya nih. Kemudian roda depan, ini roda depannya. Nah roda depan ini ada keistimewaannya itu apa? Dia bisa miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi beda dengan mobil ya, mobil nggak boleh seperti ini. Jadi ini namanya kalau di mobil untuk membuat dia tetap vertikal itu harus di spuring. Gitu. Nah kalau dia motor grader nggak perlu spuring karena dia memang dibutuhkan posisi-posisi seperti ini bannya. Lalu ada roda belakang. Roda belakang tuh ada yang single, ada yang tandem gitu ya. Yang di bawahnya tandem, yang di atasnya itu single. Gitu. Kemudian rangka utama ini lebih jelas kita lihat di gambar paling bawah. Ini ada batang baja dia dari depan ke belakang sampai ke as belakang gitu. Itu rangka utamanya. Kemudian power control ini yang ada setir di sini ya. Ini adalah power controlnya. Kemudian batang penyambung pemiring roda di sini ada yang membuat roda itu bisa miring. Ini ada batang penyambungnya di sini. Kemudian pendorong tandem ini ya yang ada di atas roda belakang itu adalah mesinnya atau traktornya yang akan mendorong alat ini bergerak maju ataupun mundur. Ini sama dengan tadi, cuman bentuknya bisa dilihat di sini. Ini blade yang di bawah ini ya, ini blade. Kalau dia ada circle di atasnya, ini roda depannya, roda belakangnya tandem. Ini power controlnya ini. Nah ini yang di belakang itu adalah pendorongnya atau mesinnya atau traktornya. Nah batang utamanya ini ya, yang baja ini menerus sampai ke belakang. Nah kalau kita lihat dari sisi produksi motor grader ini ada dua cara menghitungnya. Yang pertama berdasarkan luasan daerahnya. Yang kedua berdasarkan data. Oh, bisa tidur sampai jam 1 ya.
Apa seperti? Good morning, everyone. Oke ya. Jadi perhitungan produksi berdasarkan luas daerah operasi. Jadi di sini tidak ada tuh ukuran keadaan asli, ukuran keadaan padat maupun ukuran keadaan lepas gitu ya. Yang ada hanya meter persegi per jam. Cara menghitungnya adalah kecepatan dikali dengan panjang efektif dari blade dikurang dengan overlapnya ya. Kemudian dikali dengan 1000. Kenapa dikali 1000? Karena V-nya dalam kilometer per jam. Jadi harus dikonversikan jadi meter sehingga dikali 1000. E-nya adalah efisiensi kerja. Nah, V ini kita bisa lihat di tabel 73. Ini tabel 73, kecepatan kerja. Jadi tergantung jenis pekerjaannya ini. Road repair, trenching ini menggali saluran. Yang seperti tadi ya, untuk membuat berem di pinggir jalan gitu. Lalu bank finishing, ini grade atau subgrade yang sudah selesai diuruk dan dipadatkan, lalu kemudian dibentuk permukaannya dengan bank finishing. Lalu ini sama dengan lanau tadi ya, menyingkirkan atau membuang lanau atau salju. Lalu field grading, ini pembentuk gradasinya, grade kemiringan dari jalan, dan leveling ya untuk meratakan. Ini kecepatannya dalam kilometer per jam. Kemudian panjang blade itu panjang efektifnya kita lihat dari tabel 71. Jadi ini panjang blade yang sebenarnya dari 2,2 meter sampai 4,9 meter. Kemudian si blade tadi bisa beroperasi dengan sudut ya, karena kalau dia beradap ke depan itu gusurannya atau apa tidak menyebar ke samping ini. Oleh sebab itu dia dioperasikan dalam bentuk menyudut. Sudut 60 derajat dan sudut 45 derajat. Jadi nanti ini kita dapatkan LE-nya itu adalah kalau panjang blade-nya 2,20 dioperasikan pada sudut 60 derajat, maka panjang efektifnya 1,9. Kalau dioperasikan pada sudut 45 derajat, maka panjang blade efektifnya adalah 1,6. Jadi sangat tergantung dengan sudut blade-nya. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan E tadi, efisiensi kerja, ini adalah sama dengan seperti biasa kalau kita hitung misalnya 50 menit per jam, 55 menit per jam, atau 45 menit per jam. Nah, ini dia membaginya atas kondisi operasinya baik, rata-rata, agak jelek, dan jelek. Ini nilai dari E-nya. Nah, sehingga dari situ kita bisa gunakan bagaimana menghitung produksi dengan cara atau dengan berdasarkan luas tadi. Ini kita lihat contoh ya. Di sini dikatakan sebuah proyek jalan raya sepanjang 30 km dan lebarnya adalah 14 meter. Untuk pekerjaan finishing, subgrade, jalan itu kan ada grade-nya, ada subgrade, lalu ada subbase, lalu ada base gitu ya. Nah, kemudian digunakan di sini motograder dengan panjang blade-nya 3,4 meter. Grader beroperasi dengan sudut blade ya, 60 derajat. Kondisi operasinya rata-rata, sewa blade-nya 450.000 per jam. Jam kerjanya 8 jam per hari, efektif. Spesifikasi teknis terpenuhi sebanyak 4 lintasan. Artinya 4 lintasan dia bolak-balik, baru speknya atau kemiringannya atau grade-nya terpenuhi. Gitu. Lalu tentukan biaya dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perlu diingat cara kerja dari blade ini adalah kalau kita ingin membentuk grade atau super elevasi misalnya ya, maka kerja daripada motor grader ini adalah dimulai dari tengah, ya, dari tengah jalan. Nah, kemudian nanti baru bergeser ke kiri, ya. Maksudnya ke kiri ke arah luar. Nah, tujuannya supaya apa? Jadi dia dari tengah itu dirapikan dulu, baru dia akan membuang terus ke arah kiri gitu. Jadi maksudnya dia
tanah gusurannya akan menggeser ke arah kiri. Jadi dia bergerak dari tengah jalan sampai ke pinggir jalan. Nah, untuk mencapai spesifikasi tadi, itu ada yang 4 lintasan ya, atau yang hanya dengan 2 lintasan dan seterusnya, tergantung nanti kondisi tempat kerja tersebut. Nah, dengan berdasarkan data ini coba kita hitung. Ini pertama, kalau kita lihat dari soal di atas, itu V-nya 2 km per jam. Dari mana kita dapat? Karena ini ada bank finishing ya. Dari bank finishing itu adalah ini tadi. Bank finishing itu kecepatannya antara 1,6 sampai 2,6. Nah, kita ambil 2 gitu ya. Kemudian LE-nya tadi kan L-nya 3,4. Ini 3,4 ya. 3,4 meter. Sudut operasinya 60 derajat. Jadi kalau kita lihat 3,4 sudut operasinya berapa? 60 derajat, sehingga panjang efektifnya adalah 2,9. Kemudian LO-nya 0,3. Ini sesuai dengan ininya, diambilnya 0,3 meter gitu ya, untuk LO ini overlap-nya. Kemudian E-nya 0,70 karena kondisi operasi rata-rata. Ini kondisi operasi rata-rata, berarti E-nya 0,7. Sehingga kemudian N-nya kita dapatkan 4. N itu adalah spesifikasi tadi ya, jadi dia 4 lintasan baru tercapai yang kita inginkan itu. Sehingga kalau kita menghitung volume pekerjaan jadi berapa? Yaitu panjang jalan tadi 30 kilo dikali dengan 1000, ini konversinya menjadi meter, dikali 14 lebarnya, dan karena 4 lintasannya dikali 4 ya. N-nya 4 ini dikali 4, sehingga dapatnya 1680.000 meter persegi. Nah, sekarang kita hitung QE-nya. QE tadi adalah V2 dikali dengan LE 2,9 dikurang dengan LO 0,3 dikali 1000, konversi dari kecepatan tadi 2 kali kilometer menjadi meter. Kemudian dikali 0,7 E-nya. Dapatnya 3640 meter persegi per jam. Tadi kita ketahui kalau harga sewanya adalah Rp450.000 per jam, maka harga satuan pekerjaannya adalah Rp450.000 dibagi dengan 3640 ini. Dapatnya Rp124 per meter persegi. Kemudian kita bisa hitung biayanya adalah 1680 ini dikali dengan Rp124 per jam per meter persegi. Dapatnya 207.692.000. Terus waktu pelaksanaannya kita volume keseluruhan tadi 1680 dibagi dengan produksi per hari ya. Per hari itu artinya 8 jam, 8 kali produksi per jam. Sehingga dapatnya kurang lebih 58 hari. Ini adalah waktu pelaksanaan. Nanti ditambah dengan waktu tidak efektif, mungkin 2 hari, sehingga kita dapatkan nanti waktu durasinya adalah 58 ditambah 2 hari menjadi 60 hari. Nah, itu dengan cara berdasarkan luas kita menghitungnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi volume pekerjaan ngitungnya gimana, Pak? Yang 30 kali 1000. Ini kan menghitungnya berdasarkan luas, jadi kita hitung luasnya pekerjaan yang akan kita kerjakan. Panjang jalan kan tadi 30 km kan? Iya, Pak. Lalu kita jadikan meter dikali 1000. Lalu lebarnya 14 meter. Iya, Pak. Lebar jalan 14 meter. Lalu untuk mencapai spesifikasinya dia harus 4 kali melintasi itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Maka dikali 4 ya. Dapatnya 1680.000. Yang lain? Yang biaya proyek itu Pak, yang 207 juta, itu saya hitung 208 juta Pak. Oke, Pak, nanti Anda catat itu, bahwa itu hitungan Anda mungkin betul ya. Ya Pak. Oke.
mungkin masalah pembulatan atau pokoknya Anda bisa tahu dari mana asal mendapatkan biaya tersebut. Yang lain silakan. Jelas ya? Baik, kita lanjut sekarang. Cara kedua. Di cara kedua ini, kita menghitung bukan berdasarkan luas, tapi berdasarkan waktu. Nah, untuk berdasarkan waktu ini, kita menghitungnya dengan rumus T sama dengan N dikali D dibagi dengan V dikali dengan E. Nah, apa itu T? T adalah waktu kerja, ini akan kita dapatkan dalam jam. N adalah jumlah trip ya. Jumlah trip ini akan kita hitung dengan rumus ini. Jadi N kita hitung sendiri di sini. Di mana N sama dengan W dibagi LE dikurang L0 dikali dengan N. Apa itu W? W lebar daripada area pekerja kita. Kalau LE dengan L0 sudah tahu kita tadi. Kalau N tadi yang kita hitung spesifikasi tadi. Nah, menentukan W, kita lihat di sini. Jadi kalau ini lahan yang akan kita kerjakan, yang warna merah ini, maka kalau arah kerja alat kita ke sana, ke kanan, maka yang menjadi D-nya adalah ini panjangnya, yang menjadi W adalah lebarnya ini. Kalau misalnya arah alat kita ke atas ini, maka D ini menjadi W, W itu menjadi D. Ya, jadi itu prinsipnya harus dipegang dulu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan N-nya didapat, D kita ketahui tadi, kemudian V-nya kita tahu dari kecepatannya, dan efisiensinya kita tahu, sehingga nanti T-nya didapat. Jadi T-nya dapat dalam jam. Nah, sekarang contoh ini kita pakai soal yang tadi. V tadi 2 km ya, D-nya 30 km panjangnya, W-nya 14 meter, karena alat beroperasi tentu ke arah panjang jalan, gitu ya, sehingga W itu menjadi 14 meter. LE tetap dari 2,9, LO-nya 0,3, E-nya 0,7, N-nya 4. Nah, volume pekerjaan di sini, ini tidak kita hitung 4 kali. Jadi di sini volume pekerjaan adalah 30 dikali 1000 dikali 14. Loh, kenapa N4-nya nggak dikalikan tadi? Karena ini bukan berdasarkan luas. N ini sudah dipakai di rumus ini. Di rumus ini ada N sini kan? Nah, N-nya dipakai di sini. Jadi 4 ini tidak kita hitungkan ke volume, tapi kita tambahkan ke jumlah trip nanti. Itu ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan, kalau kita gunakan rumusnya N dulu kita cari ya. N sama dengan W dibagi LE dikurang L0 dikali N, sehingga didapatlah N, W-nya 14, tadi 14 meter, dibagi lebar blade-nya, panjang blade efektifnya 2,9, dikurang dengan overlap-nya 0,3. Lalu dikali dengan N. Sini ada N4. Dapatnya adalah 21,54. Ini tidak pakai satuan ya. Walaupun misalnya bisa ke satuan, ini 14 ini meter. Ini dibagi meter, meter bagi meter hilang meternya kan. Dikali 4 itu juga konstanta angka aja ya. Jadi tidak ada satuan ini. Nah, nanti gini angkanya kita masukkan ke dalam rumus T. Di mana T sama dengan N dikali D per T kali E. N-nya 21,54 dikali 30, itu adalah D-nya. Panjang dari lintasan ini dalam kilometer ya, jadi jangan dikonversikan. Kenapa ini kok dalam kilometer? Karena kecepatannya ini 2, ini kan V itu 2 ya, ini juga dalam kilometer. Jadi kilometer per jam, jadi ini kilometer habis. Tinggal per jam di sini kan, nah per jamnya naiknya di ke atas, jadi satunya adalah jam. 0,7 tadi adalah angka saja, konstanta aja, sehingga dapatnya adalah 461,54 jam. Nah, dengan sekian, maka kita dapatkan waktu pelaksananya berapa? Tinggal kita bagi 8 aja. Dapatnya 57,69, jadi sekitar 58 hari. Nah, waktu tidak efektifnya tadi kita ambil 2 hari, sehingga durasi pekerjaannya adalah 60 hari. Biaya proyeknya berapa? Yaitu 461,54 dikali 450.000 sewa alat per jam ini.
Ini waktunya per jam dibagi dengan jam, habis jamnya Rp3. Dapatlah 207, 692, 307. Nah ini, jadi seharusnya dapatnya adalah sama ya, antara cara ke-1 dengan cara kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau coba dihitung sama nggak dengan hitungan Anda nih? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Oke. Nah, persoalan kita, jadi ini masih persoalannya standar ya, artinya hanya menghitung produksi dan menghitung waktu. Nah, yang penting itu sekarang adalah bagaimana kondisi di lapangan gitu ya. Nah, kondisi di lapangan itu sangat terkait nanti dengan kebiasaan yang sudah kita bicarakan kemarin. Bisa misalnya waktunya ini berapa, 60 hari, bisa nggak dipercepat gitu ya. Itu kemungkinan besar seperti itu. Atau barangkali nanti kaitannya adalah antara satu alat dengan alat lain. Nanti kita bicara ya, waktu bicara alat pemadatan, di situ kita akan menghadapi persoalan dengan spreading ini. Ya, nanti kita akan ketemu di situ, nanti bahasnya di kasusnya di situ. Nah, hubungan antara alat spreading dengan alat compacting atau pemadatan ini akan juga jadi bahan persoalan di lapangan nanti. Karena kadang-kadang ini waktunya 60 hari selesai. Tapi untuk pemadatan butuh misalnya 4 bulan misalnya kan. Lalu bagaimana mengkombinasikannya ini? Padahal kerjanya saling tergantung. Di spreading dulu untuk menyiapkan lapisannya, lalu digilas di atasnya. Baru spreading lagi, digilas lagi di atasnya. Nah, sementara dia menggilas, spreadingnya jalan, itu bagaimana kombinasi kedua alat. Jadi persoalan di alat berat itu masalah kombinasi, masalah percepatan, dan masalah yang berkaitan dengan biaya. Ya. Termasuk adalah masalah spesifikasi alat. Jadi kadang-kadang misalnya kita mempercepat pekerjaan kan butuh alat tambahan. Pertanyaannya di lapangan itu ada nggak alat yang sama seperti yang kita hitung pertama, kita asumsikan pertama. Kadang-kadang berbeda ukurannya. Nah kalau berbeda ukurannya harus kita hitung dua-duanya. Ya, berbeda spesifikasinya, kita hitung dua-duanya, lalu kemudian kita kombinasikan berapa hasilnya untuk kedua alat, atau mungkin 3 alat dan sebagainya. Nah setelah itu baru kita bisa menentukan kita mau percepat berapa hari gitu. Ya, itulah prinsip yang sebetulnya yang harus kita capai di dalam pelajaran alat berat ini. Jadi tidak hanya menghitung waktu, biaya gitu ya. Kalau itu hanya mungkin hitungan matematik biasa, tapi mengkombinasikannya, nah itu perlu analisis tambahan gitu ya. Misalnya hubungan antara alat gali dengan truk, hubungan dengan alat spreading ini atau bulldozer dengan alat pemadatan. Termasuk juga spreading dengan alat angkut gitu ya. Kapan mulainya alat spreading jalan kalau misalnya material yang diangkut dari Boropit sudah numpuk gitu ya di stockpile. Nah, hal-hal seperti itulah yang harusnya kita kaji lebih dalam. Tapi tentu sampai ke sana baru bisa kalau sudah ini kita kuasai gitu. Jadi menghitung waktu, menghitung biaya, ini basis knowledge-nya ya seperti itu. Baik, saya kira ini untuk motograder. Sampai di situ kita akan lanjutkan ke alat gali. Tapi sebelum saya selesai ada pertanyaan dulu.
untuk yang motor grader ini? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Alat gali atau kita kenal juga namanya eskavator. Jadi ini kalau orang sebut eskavator, Anda sudah tahu itu alat gali gitu ya. Dan kadang-kadang alat apa saja disebut eskavator. Ya. Nah ini berarti belum paham mengenai karakteristik dari masing-masing alat. Ini yang akan kita coba lihat. Alat gali atau eskavator, ini ada beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama kegunaan dan jenisnya, lalu bagian-bagian alat gali dan fungsinya, lalu perbedaan backhoe dan power shovel, kemudian siklus kerja dari alat gali, faktor yang mempengaruhi produksi alat gali, dan dalam menghitung produksinya kita gunakan ada dua cara, yaitu cara satu dan cara kedua. Apa kegunaan dari jenis alat gali ini? Kegunaannya adalah untuk menggali, memuat, dan menimbun gitu ya. Jadi dari truk kita buang ke tempat lubang gitu itu menimbun. Atau dari galian kita muat ke dalam truk itu memuat. Atau kita menggali saluran gitu ya. Nah, jenisnya ada power shovel, ada backhoe, ada dragline, ada clamshell, dan crane, ada trenching mesin. Dragline ini juga pakai crane ya. Dragline itu pakai crane juga. Nah ini bagian dan fungsi dari apa. Jadi kalau kita alat gali itu ada 3 bagian utamanya. Yang pertama adalah revolving unit. Ini yang bagian atas ini nih. Ini dia punya keistimewaan bisa mutar 360 derajat. Ya, jadi bisa ke arah mana. Attachment-nya ini nempelnya di revolving unit ini. Jadi dia akan mengikuti gerak daripada revolving unit. Dan sekaligus attachment tadi memberikan identitas daripada alat tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah traveling unit, ya, membuat dia berpindah tempat itu menggunakan alat atau bagian yang kedua ini. Bisa dalam bentuk truck mounting, bisa juga crawler mounting gitu ya. Bisa juga wheel mounting. Nah, tentunya nanti di lapangan bisa kita lihat apakah wheel mounting, apakah crawler mounting atau truck mounting ini. Nah, ini yang paling signifikan barangkali yang kita kenal tuh ini sering kita tidak memperhatikan ya. Dua-duanya kita sebut eskavator, itu nggak salah ya. Tapi kalau lebih spesifik, yang sebelah kiri namanya backhoe, yang sebelah kanan ini namanya shovel. Ini mirip dengan pacu dengan sekop gitu ya. Kalau yang sebelah kiri pacu, yang sebelah kanan itu sekop. Nah, apa bagian-bagian daripada alat gali ini tadi udah kita lihat ada 3 bagian utama ya. Ini yang di atas ini adalah revolving unitnya, ini traveling unitnya, ini attachment-nya. Nah, attachment-nya ini di sini ada yang penting adalah backhoe, bucket. Ini juga ada bucket ya. Karena bucket inilah yang akan menggali tanah. Nanti bucket dibantu oleh boomnya ya. Dan ini ada elemen hidroliknya yang membuat gerakan seperti memacul ataupun seperti sekop gitu ya, mendorong. Nah, cara kerja backhoe tadi ya, memacul atau makanya sini beroperasi di atas bagian yang akan digali. Jadi kalau kita macul itu kan kita berada di atas yang akan kita gali. Sedangkan sekop biasanya yang akan kita gali itu ada di atasnya, kita di bawahnya gitu. Makanya kalau kita lihat gerakannya, kalau si backhoe ini gerakan menggalinya mundur. Jadi kalau menggali saluran cocok ya, gali mundur, gali mundur. Jadi dengan demikian salurannya nggak rusak karena nggak ada ditekan dari atas. Jadi makanya cocok untuk membuat saluran. Sedangkan kalau shovel, ini gerakan menggalinya maju.
Nah, dia biasanya sering digunakan adalah untuk menggali tanah di boropit. Jadi langsung dia gali, nanti dimuat ke dalam truk. Ini perbedaan yang signifikan di antara dua bentuk alat ini. Lalu alat yang lain namanya dragline. Nah, dragline ini ada bomnya, ya. Nah, ini bucketnya seperti ini. Operasi bucketnya tergantung sama ini ya, drag kabelnya ini. Ya, kalau drag bucket yang bentuk detailnya seperti ini ya, sebelah kanan ini. Nah, saya pernah melihat dulu di TV itu ya, ini ada bucket ini yang besarnya satu grup band bisa masuk ke dalamnya. Grup drum band itu ya, kita bisa masuk ke dalamnya. Saking besarnya ini. Dan dia memang sangat cocok untuk menggali tanah lepas gitu ya, seperti pasir, kerikil gitu. Dibandingkan kalau menggali tanah lempung dan sejenisnya. Bentuk yang kedua itu clamshell. Nah, clamshell ini sama mirip dengan dragline, cuma bucketnya aja yang berbeda. Ya. Gerakannya lebih vertikal ya. Kalau tadi ini gerakannya lebih horizontal, mengikuti permukaan ini. Kalau ini vertikal. Makanya ini cocok digunakan untuk menggali sedimen sungai gitu ya. Karena sungai itu kan cukup lebar, sehingga dia bisa berdiri di pinggir sungai, lalu dengan panjangnya boom dia bisa menjangkau sampai ke tengah sungai. Jadi untuk mengangkat lanau, mengangkat apa itu digunakan ini. Tapi kalau di pelabuhan ini sering dipakai juga nih, ya. Clamshell ini untuk mengangkat material, terutama material curah gitu ya, yang dibawa oleh kapal. Nah, untuk mengambilnya, untuk memindahkannya ke truk gitu, itu digunakan clamshell. Nah, trenching mesin ini mungkin jarang kita lihat, tapi kalau Anda perhatikan seperti sekarang ini ya, orang membuat penanaman pipa, kabel listrik gitu ya, dan lain-lain gitu, telkom gitu. Orang sudah menggunakan trenching mesin. Jadi trenching mesin ini ada yang namanya trench-slash gitu. Trench-slash itu tidak membuat saluran. Kan yang umumnya kita lihat sekarang ini orang kalau memasang pipa gitu kan digali di atasnya kan. Jadi sepanjang pipa itu digali, lalu nanti pipanya baru dibenam. Itu namanya trenching gitu ya, melalui. Nah, itu kita bisa digunakan trenching mesin ini. Jadi bentuknya seperti gergaji ini. Seperti roda kelabang, tapi ininya agak tajam gitu ya, sehingga dia bisa membentuk saluran selebar alatnya ini. Nah, bekerjanya mundur ya. Tapi kalau yang trench-slash itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini trenching mesin tapi trench-slash. Jadi tidak digali di atas, ini nggak digali. Tapi dia dibor gitu ya di sini. Jadi ada dua cara kerjanya ini, bikin pit dulu. Namanya insertion pit sama reception pit. Nah, setelah pitnya disiapkan, lalu baru alatnya dimasukkan ke sini. Nah, dia akan bekerja gini, ngebor. Ya, mungkin jaraknya sekitar 50 meter lah gitu ya. Nah, nanti di sini sampai tembus ke reception pitnya. Nanti pipanya ini taruh benang di sini nanti. Nah, pipanya ditarik dengan benang atau kabelnya ditarik dengan benang. Dengan winches ini ya. Ada pulling kabelnya di sini. Sehingga kita lihat sekarang jalan-jalan tuh nggak rusak. Ya. Nggak rusak. Kenapa? Karena tidak ada penggalian. Trotoarnya juga nggak diapa-apain, nggak dibuka. Cuma ada beberapa titik yang dibuka. Ya. Artinya seperti yang untuk inception pit sama reception pit ini. Nah, yang di bawah ini lebih besar lagi ya. Ini namanya dredging. Ya. Jadi kalau Anda sekarang lihat orang bikin MRT gitu, nah MRT itu dengan drilling ya, dengan bor. Konsepnya seperti ini, sederhananya seperti ini. Jadi ada namanya di sini jacking shaft gitu ya, tapi sebenarnya sama prinsipnya dengan insertion pit ini. Lalu ada receiving shaft. Nah, ini reception pit sama. Nah, kalau ini bukan untuk MRT ini adalah untuk, jadi kalau Anda jalan ke Cibubur itu ya, ada jalan dari arah Cibubur yang masuk ke tol.
dari Cibubur masuk ke tol, itu underpass-nya itu dibuat dengan model dengan jacking system ini. Cara kerjanya gimana? Ini ada box yang ukurannya mungkin seukuran terowongan itu ya. Misalnya 3 meter dikali 6 meter misalnya. Itu dua lajur atau 3 meter kali 4 meter atau berapa gitu ya. Ini box beton ditaruh di sini. Kemudian ini ada landasan untuk dudukan dari jackingnya, dongkrak lah bahasa kitanya ya. Nah ini dongkraknya seperti ini, nanti tinggal sistemnya apakah hidrolik atau bukan. Jadi ini prinsipnya nanti ini mendorong si box ini ke dalam tanah ini. Tapi nggak mendorong dalam arti mentah gitu ya, digali dulu. Ini ada digernya nih. Jadi ini digali dengan ini, jadi tanahnya digali dulu nih yang di sini. Digali, lalu ditekan. Gali lagi, tekan. Gali lagi, tekan sampai dia masuk. Masuk, kemudian tambah lagi satu box lagi dengan ukuran yang sama. Terus nanti digali lagi di sini, dorong. Jadi ini kekuatan jackingnya memang kuat sekali. Gali, dorong sampai dia ke ujung sini. Kemudian keluar di receiving shaft. Nah tentunya ini harus dijaga elevasinya. Karena kalau sedikit aja dia naik, maka ini akan mendorong tanah ini ke atas. Dulu waktu membuat di Cibubur itu, ini jalan tol yang di bagian lajur arah dari Jakarta ke Bogor itu menggelembung di sini. Kayak kayak tanahnya naik gitu. Nah, rupanya mungkin ada tekanan dari bawah yang tidak terkontrol sehingga akhirnya tidak tidak water passing lah istilahnya. Nah ini harusnya tidak boleh terjadi begitu. Ya. Nah, nanti sampai dia selesai didorong sehingga terowongannya jadi. Nah tentunya ini di Jakarta sudah ada 2 kalau nggak salah ini buat ini yang di Jalan Tamrin Jalan Sudirman ya. Ujung Jalan Tamrin itu ada satu lagi terowongan itu. Ini dibuat dengan checking system ini juga. Jadi keuntungannya apa dengan buatan ini? Aktivitas di atas ini nggak terganggu. Sama dengan pembangunan MRT itu ya. Dia tidak menggunakan sistem ini tapi menggunakan drilling. Di mana drilling tidak dibor, nanti casing dari precast untuk dia pakai circle gitu ya. Pasang, bor lagi, pasang dan seterusnya. Jadi tidak cast in place gitu ya, tidak dicor di tempat. Tapi dengan menggunakan precast. Jadi dibuat segmen-segmennya. Setelah di drilling, pasang. Di drilling, pasang. Jadi mengikuti drillingnya. Jadi nggak kerasa bahwa sampai dia di receiving shaft itu udah selesai, udah tembus gitu. Nah tentunya nanti ada ketentuan sendiri ya, sedalam berapa dia bisa dilakukan atau dibor itu. Itu kira-kira peralatan-peralatan yang berkaitan dengan drilling, trenching itu ya. Ini sama nih. Ini trenching mesin juga. Saya pernah juga dulu memberikan materi tentang ini di seminar nasional dulu di di LPJKN itu. Jadi translate mesin, bagaimana mengelolanya di proyek. Nah mesinnya kira-kira seperti ini. Gitu. Nah kemudian bagaimana operasi daripada alat gali? Jadi alat gali kita nggak cerita tentang trenching maupun trenless tadi ya, atau dredging, tapi kita bicara ini alat galinya berupa shovel atau backhoe gitu ya. Atau barangkali juga bisa clamshell maupun dragline. Nah, di dalam operasinya kan dia berkaitan dengan truk. Jadi bekas galiannya atau apa yang sudah digali dibuangnya kemana itu dengan menggunakan truk. Jadi ada hubungan kerja antara alat gali dengan truk. Nah ini ada 2 metode pendekatan antara hubungan alat gali dengan truk. Yang pertama yang kita sebut dengan frontal approach, seperti yang sebelah kiri ya, ini frontal, jadi
2 truk dipasang begini, lalu nanti si beku mengisi ke kanan, kemudian mengisi ke kiri gitu ya, bolak-balik. Lalu ada juga yang paralel ya. Nah, paralel seperti ini yang sebelah kanan. Truk yang pertama posisi di sini, nanti diisi oleh alat gali, penuh, jalan dia, nanti masuk lagi truk yang kedua, dan seterusnya. Nah, tentu dari gerakan alat ini kita lihat ada gerakan horizontal gitu ya. Dari posisi gali ke posisi buang atau tumpah. Nah, sudut ini kita sebut sebagai sudut swing. Ya, swing angle gitu ya. Sudut swing. Karena nanti inilah yang mempengaruhi siklus kerja daripada alat gali. Nah, dengan demikian siklus kerja alat gali itu adalah menggali, masuk bucket ke dalam bucket tanah itu ya. Lalu kemudian memutar dalam keadaan bucketnya terisi, lalu menumpah untuk mengosongkan bucket. Ini biasanya kalau di boropit adalah ke truk gitu ya, atau ke lubang urugan atau apa namanya cekungan yang ada di situ. Kemudian nanti mutar lagi pada posisi kosong bucketnya dan siap untuk menggali. Jadi ini mutarnya seperti itu, atau siklus kerjanya seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari alat gali ini gambarnya ada 2 nih. Yang sebelah kiri ini adalah shovel ya. Dia nggak terlalu dalam kalau menggali, tapi dia bisa menjangkau lebih tinggi gitu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah backhoe. Ya, jadi jangkauan galiannya itu sampai ke cukup dalam ke bawah. Nah, apa yang mempengaruhi produksi daripada alat gali ini? Yang pertama, jenis material. Tentu ya pengaruh ya. Menggali tanah keras dengan tanah biasa kan lebih mudah menggali tanah biasa. Ya. Apalagi tanah lepas seperti pasir, kerikil misalnya, itu lebih mudah lagi ya. Dibandingkan kalau menggali tanah lempung atau tanah yang keras itu. Lalu yang kedua, kedalaman galian. Jadi ada kedalaman galian optimum nanti yang kita dapatkan. Di mana dalam kedalaman optimum itu produksinya paling besar gitu ya. Lalu ada lagi yang namanya besarnya sudut swing, sudut tadi ya. Jadi sudut swing tadi berpengaruh tuh, makin panjang atau lebar sudut swingnya atau lebih lama, lebih jauh sudut swingnya, tentu produksinya akan lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena waktunya habis di dalam perjalanan memutar tadi. Kemudian kondisi kerja. Nah, kondisi kerja kaitannya adalah dengan situasi tempat kerja. Anda bisa bayangkan kalau misalnya bekerja di jalan yang selalu dipakai, maka pasti operatornya akan lebih hati-hati gitu ya. Nah, ini kondisi kerjanya mungkin sangat buruk lah di situ, karena banyak gangguan gitu ya. Tapi kalau dia bekerja di daerah padang pasir gitu, atau di daerah hutan yang tidak ada gangguan sama sekali, itu kondisi kerjanya mungkin sangat baik atau baik gitu ya. Yang kedua, berikutnya yang keempat adalah kondisi manajemen. Maksudnya kondisi manajemen itu adalah bukan direktur ataupun jabatan manajernya, tapi hubungan antara truk dengan alat angkut. Jadi si alat gali ini akan kecil produksinya. Kalau untuk mengisi dia butuh waktu lama menunggu truk yang datang. Makanya sangat pengelolaan jumlah truk dengan produksi dari alat gali ini akan sangat menentukan sekali. Kemudian ukuran tempat penumpahan. Jadi setelah hasil gali mau dimasukin ke truk, kalau truknya sempit tentu masukinnya hati-hati kan, takut tumpah ke tempat lain. Tapi kalau truknya besar luas gitu, maka dia akan dengan gerakan dengan cepat dia bisa menyelesaikan penumpahannya. Jadi ini akan berpengaruh ya. Lalu yang tentu nggak kalah penting adalah keterampilan operator. Dan apalagi yaitu kondisi fisik alat. Kalau alatnya sudah tua, bergerak sedikit, agak lembat, tersekat gitu atau gimana gitu kan. Nah, itu menentukan produksi daripada alatnya. Jadi ada batu yang terbuang nanti. Lalu sekarang gimana kita menghitung produksi alat gali dengan cara satu? Di sini kita menggunakan faktor koleksi. Ini. Kita hitung Q-nya adalah sama dengan QID. QID itu Q ideal
dikali dengan faktor koreksi 1, dikali dengan faktor koreksi 2, dan dikali dengan efisiensi kerjanya. Nah, dari mana kita dapatkan Q ideal ini? Ini kita lihat di tabel 93. Tabel 93-nya ini tabel 93 ya. Tabel ini menunjukkan produksi ideal daripada, ini contohnya power shovel ya, dalam kubik yard, ukuran keadaan asli, di mana dia beroperasi 60 menit per jam. Makanya disebut ideal ya, nggak ada waktu yang hilang. Nah ini contohnya yang kita bisa lihat di sini adalah kolom pertama itu menunjukkan jenis tanah atau jenis materialnya. Ada tanah liat, lembab, dan tanah liat berpasir. Ada kerikil dan pasir, ada tanah biasa, lalu ada tanah liat kering atau keras, lalu tanah liat lengket atau basah. Ini ada batu pecah gitu ya, hasil ledakan yang mungkin gradasinya baik, ada juga yang tidak baik. Lalu yang kolom kedua adalah unitnya, satuannya. Ada 4 itu ya setiap jenis material tadi, yaitu ada feet, ada meter, ada kubik yard, ada kubik meter. Apa itu? Yang 2 di atas itu adalah kedalaman galian optimum, yang 2 di bawah adalah produksi ideal per jam. Ya. Nah, kedalaman galian optimum bisa ada satunya dalam feet. 1 feet itu kurang lebih sekitar 30 cm lah gitu ya. Atau 12 inci. Ya. Kemudian 1 yard itu ya 3 feet. Ya. Jadi ada kubik yard, ada kubik meter atau meter kubik. Kemudian kolom-kolom yang lain itu menunjukkan ukuran shovel, ya, ukuran bucket shovel itu. Kalau yang baris keduanya itu adalah 3/8, setengah, 3/4 itu dalam kubik yard. Sedangkan yang 0,29, 0,38, 0,57 itu dalam meter kubik. Jadi 2 baris pertama, maaf tadi yang di atas tadi ya, yang ini adalah satuannya kubik yard, kapasitas bucketnya ya. Yang di bawahnya adalah meter kubik. Nah, untuk menentukan nilai QID, jadi di tabel ini kita dapatkan 2 angka sebetulnya. Angka pertama adalah kedalaman galian optimum, angka kedua adalah Q idealnya. Ya. Sebagai contoh misalnya di sini ada tanah biasa. Nah, 2 baris pertama itu adalah apa namanya kedalaman galian optimum, 2 baris kedua adalah QID-nya. Misalnya tanah biasa digali dengan bucket kapasitas 0,95 kubik. Maka kita dapatkan kedalaman galiannya itu 2 meter dan QID-nya kalau dalam meter kubik adalah 210 meter kubik. Itu ya, jadi QID-nya didapat dari situ. Kemudian FK1 adalah faktor koreksi 1 kita dapat dari tabel 94. Ini tabel 94, yaitu hubungan antara persentase kedalaman galian dengan sudut swing. Nah, persentase kedalaman galian kita hitung berdasarkan apa? Berdasarkan rumus kedalaman galian rata-rata. Ini catat ya, dicatat itunya. Dibagi dengan kedalaman galian optimum dikali dengan 100%. Itu ya. Saya ulangi lagi. Persentase kedalaman galian adalah kedalaman galian rata-rata dibagi dengan kedalaman galian optimum yang kita dapat dari tabel tadi dikali dengan 100%.
Nah, kemudian ini ada sudut swing ya. Sudut swingnya 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, sampai 180 derajat. Jadi dapatlah di sini tabelnya faktor koreksi 1 yang ada di dalam matrik ini. Misalnya kalau sudut persentase ke dalam galiannya 80%, sudut swingnya 90 derajat, maka kita lihat angka 80 di persentase ke dalam galian, lalu kita lihat kolomnya 90 derajat, dapatnya 0,98. Itu ya. Jadi dapat faktor koreksi 1-nya. Sedangkan faktor koreksi 2 kita ambil dari tabel 95. Ini hubungan antara kondisi kerja dan kondisi manajemen. Tadi saya sudah gambarkan, kalau kondisi kerja yang sangat baik itu nggak ada gangguan pekerjaan. Enak aja, bebas gitu ya. Operatornya leluasa bekerja. Kalau baik, sudah mulai ada gangguan tapi nggak banyak. Ya. Kalau cukup, mulai seimbang atau mungkin barangkali gangguannya agak lebih sering. Ada orang lewat lah, ada kendaraan, ada apa pokoknya. Nah, yang paling susah itu yang jelek ini, yang membuat dia kerja harus ekstra hati-hati gitu. Kalau enggak nanti akan bisa membahayakan yang lain. Nah, kalau kondisi manajemen ini kaitannya tadi dengan hubungannya mungkin dengan truk gitu ya. Jadi dia kalau si truk selalu tersedia ketika dia selesai menggali alat gali ini, maka itu mungkin sangat baik. Artinya nggak ada kesempatan dia menunggu gitu ya. Alat gali menunggu alat angkut atau truknya. Kemudian ada gangguan sedikit, ya itu kondisinya baik. Lalu mulai banyak gangguan atau telat-telat gitu yang alat angkutnya mungkin akan nilainya cukup. Tapi kalau terlalu lama dia menunggu, nah ini yang menyebabkan dia jelek gitu ya, kondisi manajemennya. Nah, dari dua kondisi ini, kondisi kerja dan kondisi manajemen, nanti kita dapatkan faktor koreksi 2. Nah, itu cara menentukan faktor koreksinya. Kemudian untuk yang efisiensinya atau E-nya itu kita dapatkan dari waktu kerja efektif. Seperti yang sebelumnya, apakah itu 45 menit per jam, 50 menit per jam, atau 55 menit per jam dan seterusnya gitu ya. Itu tergantung dari kondisi kita di lapangan. Nah, dengan demikian kalau FK1, FK2, kemudian E dan QID-nya didapat, maka produksi per jamnya bisa kita hitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa gunakan contoh. Nah, ini contohnya ya. Sebuah proyek untuk menguruk lubang 320.000 meter kubik lubang ya. Jadi kalau disebut angka 320.000 lubangnya, berarti ukuran yang digunakan adalah dalam keadaan padat. Ya. Kemudian mengambil tanah uruk yang mempunyai swell 21%, shrinkage-nya 18%. Nah, digunakan beku dengan kapasitas bucket 0,95 kubik, jenisnya tanah biasa, dengan kedalaman galian rata-rata 2,8, kemudian sudut swingnya 100 derajat. Kondisi kerja dan kondisi manajemennya cukup, kemudian waktu kerjanya 8 jam per hari, dan setiap jamnya efektifnya 50 menit. Lalu sewa alat Rp1.600.000 per jam. Waktu tidak efektifnya kita perkirakan sekitar 3 hari. Pertanyaannya, tentukan biaya gali dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penggalian. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan tabel-tabel dan rumusan yang tadi. Ini kita hitung dengan cara 1 dulu ya. Itu ingat cara 1 tadi rumusnya adalah Q ideal dikali dengan faktor koreksi 1, dikali dengan faktor koreksi 2, dan dikali dengan E. Nah, tentunya pertanyaannya, dasarnya apa kita milih 1 atau 2? Nah, yang dasarnya adalah data yang kita punya. Kalau misalnya kita lihat datanya seperti pada contoh soal ini, ya kita harus menggunakan cara 1. Kenapa?
Karena di sini ada semua variabel yang kita butuhkan untuk cara satu, yaitu variabelnya tadi apa? Yaitu QID, ya, tentu dasarnya jenis tanah dan kapasitas bucket, itu akan kita dapatkan QID. Lalu yang kedua adalah kondisi kerja dan kondisi manajemen. Ini faktor koreksi 2. Sedangkan faktor koreksi 1 tadi adalah dibutuhkan kedalaman galian rata-rata, ya, dan kemudian sudut swing. Ya. Lalu dengan berdasarkan data itu baru kita bisa memilih metode mana yang kita pakai. Ya. Jadi jangan Anda menghitung langsung gitu ya. Lalu ketika Anda sudah selesai dalam perjalanan menghitung, tahu-tahu kok angka ini nggak ada, variabel ini kok nggak ada, berarti salah menggunakan rumus gitu ya. Jadi pilihannya sangat tergantung dengan data yang kita punya atau informasi yang kita tersedia. Nah, sekarang kita coba hitung. Tadi ya, volume lubang 320.000. Ini berarti meter kubik UKP, ukuran keadaan padat. Lalu kapasitas bucket tadi 0,95 meter kubik. Nah, pertanyaannya 0,95 itu ukurannya keadaan apa? Kalau dia di dalam paket, ya, istilahnya belum terganggu itu, maka di situ dalam ukuran keadaan asli. Kecuali kalau stockpile yang diangkatnya itu udah nggak asli lagi ya. Tapi kalau itu galian ya pasti ukurannya keadaan asli, jadi belum terganggu dia. Jenis tanahnya biasa. Nah, dari sini kita dapatkan 0,95 dengan tanah biasa, kita gunakan QID-nya dari tabel 93 adalah 160. Ini ya, tanah biasa 0,95, maka dapatkan ini ya, 160 meter kubik. Nah, kemudian kedalaman galian optimumnya adalah 2 meter sini ya. Ini kayaknya kemarin ada yang ini kalau kita lihat di sini adalah 2,6 meter sebetulnya. Jadi bukan 2 meter ya. Ini karena ini atas sama dengan bawah nih, balik. Yang di atas sama yang tanah biasa dengan kerikil pasir. Nah, jadi ada yang salah di sini. Nah, ini tolong dikoreksi ya, ini 2,6. Kedalaman kalian 2,6. Sehingga nanti kita dapatkan di sini 2,6 meter ya, kedalaman galian optimumnya. Kemudian kedalaman galian rata-rata tadi adalah diketahui di soal 2,8 meter. Sehingga kita dapatkan kedalaman galian, persentase kedalaman galiannya adalah, tolong dicatat ya, 2,8 dibagi 2,6 dikali dengan 100%. Coba Anda hitung berapa dapatnya. 2,8 dibagi 2,6 dikali 100%. 1,077. Sama ya? Iya. Nah, kemudian di sini kita tahu tadi bahwa sudut swingnya 107 derajat. Berarti kita melakukan interpolasi. Ya. Karena di tabel ini tadi yang ada adalah 107 nggak ada. Jadi 107 itu letaknya antara 100 dengan 120. Sedangkan sudut swingnya yang 100 derajat juga nggak ada. Yang ada adalah 90 dan 120. Jadi di sini kita interpolasi, interpolasinya 2 kali nih. Interpolasi terhadap kedalaman galian dan interpolasi terhadap sudut. Ya. Nah, untuk ini kita coba gunakan apa namanya nih? Excel ya supaya mudah memahaminya.
Saya buka Excel, stop share ini dulu. Kita ambil saya share dulu ininya. Yang kita contohkan ini hanya itunya aja ya. Apa namanya nih? Bagaimana menginterpolasinya. Yang pertama kita tentukan titik-titiknya dulu. Tadi dikatakan bahwa sudut swing sama dengan 100 derajat ya. Kemudian tadi kedalaman galian rata-rata tadi dikatakan berapa tadi? 2,8 ya. 2,8 meter. Kedalaman galian optimum 2,6 meter. Sehingga prosentase kedalaman sama dengan 2,8 dibagi 2,6 dikali dengan 100%. Nah, dapatnya segitu. Kira-kira gitu ya. Kelihatan nggak di apanya? Nah, itu ini ya, supaya ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita interpolasi dulu berdasarkan persentase kedalaman galian. Ya. Jadi yang pertama ya. Yang pertama kita lihat dulu persentase kedalaman galian. 100% ya. Kan 107% itu letaknya antara 100% dengan berapa tadi? %100% dengan 120%. Ya. Nah, ini pada titik kedalaman persentase kalian 100%, kita dapatkan apa di situ? Kita dapatkan di sudut swingnya kita ambil 90 derajat dulu. Ya. Kita ambil sudut swing. Itu 90 derajat. Kan dia 100 derajat kan, kita ambil 90 derajat dulu. Di sini kita dapatkan dengan dua angka ini, yaitu kita sebut dengan di sini apa, kalau di soal tadi contohnya, istilahnya kita pakai istilahnya A1 ya. Kita dapatkan A1-nya. A1 itu sama dengan, lihat di tabel itu, coba Anda lihat berapa dapatnya. Coba lihat di tabel, berapa dapatnya. Untuk sudut swingnya 90 derajat dan kedalaman galiannya 100%. 1, Pak. Berapa? 1 ya.
Angkanya 1. Oke. Lalu kemudian kita ambil lagi persentase kedalaman galian 120% ya. 120%, sudut swingnya yaitu tetap 90 derajat. Berapa dapat A2-nya? Lihat di tabel lagi. 120% dengan sudut swingnya 90 derajat. 0,97. 0,97. Sehingga kita dapatkan di sini X1. Ini kita interpolasi ya. X1-nya adalah sama dengan kurung buka dulu ya. Ini dulu kita ambil yang lihat ya dari 100% ke 120 menurun ya. A1-nya 1 tadi, sekarang kalau 120 dia jadi 0,97 pada sudut yang sama. Berarti ini kita ambil ini ya. Dikurang ya. Kita bagi dulu yaitu 107 nih dikurang dengan 100 bagi di balas kurung bagi kurung buka yaitu 120 dikurang dengan 100 kurung tutup kurung lagi lalu dikali dengan selisih antara 120% dengan 100%. A-nya jadi berarti A2 dikurang A1. A2 dikurang dengan, A1 dikurang A2. A1 dikurang A2. Balas kurung ya, enter. Dapatnya 0,99. Dapat di X1 ya. Jadi keberadaan X1 itu adalah antara 100% dengan 120%, yaitu di angka 107%, dengan sudutnya 90 derajat. Nah sekarang kita lanjutkan dengan kalau persentase kedalaman galian itu kita ambil 100%, tapi sudut swingnya kita pakai kan 90 derajat sudah ya. Yang ada di tabel 120 derajat kan. Kita ambil 120 derajat. Maka kita dapatkan di sini A3 lah ya. A3-nya berapa? Coba lihat di tabel. 0,88. 100% dan 120 derajat. 0,88 ya. Lalu persentase kedalaman galiannya kita ambil sekarang yang 120%. Maka di sini sudut swingnya sama 120 derajat. Kita dapatkan A4-nya berapa? 0,86. 0,86. Sehingga kita dapatkan sekarang X2 sama dengan, ini ya kita interpolasi sini ya. X2-nya adalah sama dengan yang kita ambil yang 100% dulu ya, yang 0,88 dikurang karena dia makin kecil soalnya. Ini yaitu yang kita ini kan adalah persentase ya. Jadi 107 ini yang di atas kita ambil dikurang 100% dibagi
120% dikurang 100%. Balas kurung dikali dengan kurung buka 0,88 dikurang 0,86. Enter. Kita jadikan sama 2 desimal. Dapatnya 0,87. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Belum, Pak. Belum ya. Nah, sekarang yang akan kita butuhkan kan bukan 107-nya saja ya, tapi yang kita butuhkan adalah derajatnya 100 derajat. Jadi sekarang kita hitung nih. FK1-nya, FK1 sama dengan, jadi yang kita gunakan di sini adalah X1 dengan X2 ini. X1 ke X2 kan dari 90 derajat ke 120 derajat kan? Maaf, ya 120 derajat. Jadi kita ambil dulu patokannya di yang 100 derajat. Maaf, yang 90 derajat. Yaitu 0,99 X1-nya ya. X1 dikurang kurung buka yaitu 100 mana ini? 100 derajat ini dikurang 90 derajat ini. Ya kan? Balas kurung dibagi 120 derajat ini dikurang dengan 90 derajat. Ini kita ambil ini juga lagi boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian balas kurung lagi dikali dengan kurung buka. Angka ini X1 dikurang dengan X2. Ini dikurang dengan X2-nya. Balas kurung, enter. Jadi dapatnya 0,95. Inilah FK1-nya. Kalau kita lihat di soal tadi, dapat ya 0,95. Saya stop screen ini, coba kita ambil ke contoh tadi. Kok bisa putus sendiri? Kemudian untuk FK2, nanti Anda lihat di tabel 95, lihat kondisi kerjanya cukup, kondisi manajemen cukup, dapatnya berapa FK2-nya? Coba lihat di tabel 95. lima Pak. 0,65 ya. Kemudian kita ketahui waktu kerja 50 menit per jam, waktu kerja atau 8 jam per hari, sehingga E-nya kita hitung adalah 50 menit dibagi dengan 60. Dapatnya 0,83. Sehingga Q kita dapatkan sekarang, yaitu QID. QID itu ini ya, 160 meter kubik UKA, dikali dengan FK1 0,95, dikali dengan FK2 0,65, dikali dengan E 0,83. Coba dihitung berapa dapatnya.
Sama nggak dapatnya dengan yang di layar? Beda beda desimalnya aja, Pak. Ya, yang penting angkanya sama ya, kira-kira Iya, mirip. Pak. Nah, setelah Q kita dapatkan, sewa alat kita ketahui, maka kita dapatkan harga satuan pekerjaan, yaitu sewa alat dibagi dengan produksi per jam. Nah, kemudian sekarang kita hitung volume pekerjaannya berapa. Swellnya 21%, seringkitnya 18%. Tadi volume lubangnya adalah 320.000 kubik. Ya. Nah, ini seperti rumus yang biasa kita hitung, yaitu kan kalau kondisi asli itu adalah 100% kita anggap kan. Sedangkan kondisi lubang tadi padat. Nah, dari asli ke padat itu terjadi apa? Penyusutan, ya kan? Jadi terjadi shrinkage. Nah, yang diketahui kan lubang 320.000. Berarti kalau kita konversikan dari asli, dari padat ke asli, itu adalah 100%. Kondisi asli dibagi dengan 100% dikurang dengan shrinkage-nya, yaitu 18%. Dikali dengan 320.000. Nah, dapatnya coba dihitung berapa dapatnya? Sama, 100%. Pak. Hah? Sama, Pak. Sama ya, dapatnya 390,243,9. Pak, maaf Pak, tadi cara gimana, Pak? Asli itu kan 100%. Iya. Lalu sedangkan padat itu adalah menyusut ya. Nah, berarti ada shrinkage. Jadi 100% dikurang dengan shrinkage-nya. Sehingga rumusnya adalah 100% dibagi 100% dikurang shrinkage, lalu dikali dengan volume padat. Volume padatnya 320.000 kubik. Jadi dapatnya 390.243 kubik. Ada yang ragu? Yang beda? Oke, Pak. Oke ya. Nah, dengan demikian biaya bisa kita hitung. Volume galian dikali dengan harga satuan pekerjaan, dapatlah biaya gali. Sedangkan untuk waktunya adalah volume galian 390.000 tadi dibagi dengan produksi per hari. Produksi per hari itu adalah 8 jam dikali dengan produksi per jam. Nah, dapatnya kurang lebih 592 hari. Nah, sehingga kalau kita hitung totalnya menjadi tambah dengan waktu tidak efektif 3 hari, sehingga dapatnya adalah 595,64 hari. Jadi hampir 2 tahun ya. Pak, untuk biaya galinya itu volume galian dikali ini ya, Pak? Sewa alat. Iya. Bukan dikali sewa, dikali harga satuan. Harga satuan ya, Pak? Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi tolong dicatat, ini menghasilkan nanti dengan cara satu ya. Jadi lihat hubungan antara rumus dengan data. Terus persoalannya ini tadi yang seperti saya katakan tadi,
Ini 2 tahun menggali aja ya, coba bayangin kapan proyeknya selesai gitu kan. Menggali untuk menguruk lubang hampir 320.000 kubik. Nah, coba saya minta pada Anda untuk menghitung kembali. Pertama hitungannya ya, yang saya minta adalah coba optimalkan produk dari alat gali ini. Satu pertanyaan itu, optimalkan produk alat gali. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita mengoptimalkan, yang kita perbaiki apa? Pertama, yang jelas tidak mungkin memperbaiki kedalaman galian ya. Tidak mungkin juga memperbaiki paling yang bisa kita perbaiki pertama adalah sudut swing. Sudut swing kita perbaiki gimana? Itu dengan cara mendekatkan antara truk dengan alat gali. Sehingga sudut swingnya makin kecil kan? Itu satu yang bisa dilakukan. Ya. Ya, jadi persoalannya adalah kalau ini dipercepat misalnya, tadi yang bisa dioptimalkan tadi adalah apa? Sudut swing ya. Dari 100 derajat bisa nggak diperdekatkan lagi gitu. Jadi truknya didekatkan. Operator kita sebagai mungkin barangkali pelaksana pekerjaan alat berat ini kita tinggal perintahkan operator coba Anda dekatkan lagi sedikit untuk truk ini ke dekat dengan alat gali sehingga sudut swingnya bisa diperkecil. Itu satu ya, untuk mengoptimalkan atau meningkatkan produksi. Yang kedua, apalagi yang bisa diperbaiki, yaitu tadi kondisi kerja. Kondisi kerja dari cukup kita tingkatkan ke baik. Caranya gimana? Ya tempat kerjanya kita proteksi. Kita jaga supaya jangan ada yang lewat-lewat di situ. Kita kasih polis lain gitu. Sehingga dengan demikian si operator akan bekerja lebih leluasa. Mungkin dari cukup ke baik gitu ya. Lalu kondisi manajemen tadi itu. Jumlah truknya kita tambah barangkali. Ya. Mungkin barangkali kita perlu hitung kembali. Ya sebagusnya jumlah truknya berapa. Supaya bisa jangan sampai si alat gali menunggu gitu ya. Menunggu truk yang akan diisi karena truk yang pertama yang dikirim belum kembali misalnya kan. Berarti ini jumlah truk dengan alat galinya tidak sinkron. Jadi itu cara memperbaiki kondisi kerja cukup menjadi baik dan kondisi manajemen cukup menjadi baik. Nah kalau itu sudah berubah kan berarti faktor koreksinya berubah itu. Jadi faktor koreksi 1 berubah, faktor koreksi 2 berubah, ini angkanya membesar gitu ya. Ini coba aja dibuktikan. Nah kemudian efisiensi kerja udah 50 menit udah bagus, nggak bisa lagi dipercepat ya. Bisa nggak 55 menit? Ya terserah. Tinggal bagaimana nih disiplinnya operator ya, sehingga 55 menit bisa efektif per jam. Nah dari perbaikan itu kita akan dapatkan kira-kira penghematan berapa. Jadi itu tolong Anda hitung nanti ya, itu namanya optimalisasi atau peningkatan produksi dengan cara memperbaiki sudut swing, memperbaiki kondisi kerja, dan memperbaiki kondisi manajemen. Ya. Nah, setelah itu diperbaiki, tugas Anda yang kedua adalah bagaimana mempercepat waktu pekerjaan. Jadi, Anda optimasi dulu, ya. Setelah itu Anda percepat. Coba direncanakan ya, coba Anda catat, hitung itu, bahwa bagaimana kalau proyek ini diselesaikan dalam waktu 60 hari. Nah, 60 hari, berapa kira-kira yang kaitannya nanti dengan jumlah alat ya. Nah, kalau jumlah alatnya nanti kaitannya dengan apa? Dengan medan kerja. Anda rencanakan alatnya nanti misalnya dapat alatnya 5 atau dapat alatnya 8. Alat galinya ya misalnya. Kalau alat galinya 8, berarti jumlah truk akan meningkat berapa kali lipat. Lalu yang berikutnya adalah apa? Kira-kira tempat galinya cukup nggak gitu untuk bisa 8 alat sekali bekerja. Ya. Jadi harus kita lihat medan kerjanya 8 alat di tempat yang kayak begitu bisa kira-kira masuk nggak gitu.
Nah, inilah tugas kita dalam merencanakan peralatan ini. Jadi tidak hanya sekedar menghitung seperti ini ya, dapat faktor koreksinya, dapat volume pekerjaannya, dapat biayanya. Kalau ini kan hitungannya anak SMK juga bisa gitu ya. Tapi yang kita di Politeknik itu harus mampu juga menganalisis tadi bagaimana meningkatkan produksi, yang kedua bagaimana mempercepat waktu pekerjaan. Nah, sehingga nanti apapun yang diminta oleh owner maupun oleh project manager itu kita bisa menghitungnya atau merencanakannya. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Jelas ya? Iya, Pak. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, tolong dicatat dan tolong Anda hitung. Saya nggak minta ini dikumpulkan. Tapi saya berharap kalau ada pertanyaan minggu depan tuh Anda bisa sampaikan apa pertanyaannya. Gitu. Baik, saya akan lanjutkan materinya. Ini cara satu ya. Nah, cara dua, di cara dua ini adalah perhitungannya menggunakan rumus yang standar tadi, yang standar atau yang biasa, yaitu Q sama dengan Q kecil dikali angka di atasnya 3.600, berarti cm-nya atau di bawahnya itu adalah dalam detik. Gitu ya. Jadi kalau 3.600 cm-nya dalam detik. Kalau 60 cm-nya dalam menit. Kalau 1 cm-nya dalam jam, gitu ya. Dikali dengan E efisiensi waktu siklus dan Q kapasitas bucket. Nah, Q kecil itu adalah Q1 dikali K. Q1 kapasitas bucket, sedangkan K itu adalah faktor bucket. Faktor bucket itu kita lihat di tabel 97. Ini ya. Nah, ini faktor bucket nih. Jadi ada dua ya, kondisi penggalian dan faktor bucketnya. Yang di atas ini untuk beku, yang di bawah untuk shovel. Nah, kondisi penggalian dibagi 4 nih. Ada mudah, rata-rata, agak sulit, dan sulit. Ini tergantung dengan tanahnya ya, tanah yang digali. Nah, tentunya perilaku tanah juga menentukan ya. Itu kita lihat di gambar itu, ada yang kapasitasnya lebih besar daripada tempatnya. Itu yang disebut kita munjung ya. Nah, ini biasanya tanah yang besar itu adalah untuk yang gali mudah dan yang gali rata-rata. Angkanya lebih besar dari 1. Ya. Sedangkan yang agak sulit dan sulit itu angkanya di bawah 1. Artinya galiannya lebih kecil dari tempatnya lah kira-kira gitu. Jadi jelas ya, faktor bucket dikali dengan kapasitas bucketnya. Kemudian yang berikutnya, CM-nya adalah berapa? Nah, CM-nya kita gunakan di sini rumusnya adalah CMT dikali dengan FK. CMT itu adalah waktu siklus teoritis dikali dengan FK. FK-nya itu adalah faktor koreksi. Di mana CMT itu adalah standar waktu siklus, kita gunakan tabel 98. Sedangkan faktor koreksi kita gunakan, faktor konversi maksudnya, kita tabel gunakan 911. Apa itu Pak? Dengan standar waktu siklus kita lihat di sini. Jadi hubungannya adalah antara model alat dengan sudut swing. Ya. Jadi model alatnya ini ada PC, ada PW ya gitu ya. Dari yang kecil sampai yang paling besar 1.600. Kecilnya PC 60. Nah, sudut swingnya bagi dua, ada yang 45 sampai 90, ada 90 sampai 180. Nanti ini juga bisa diinterpolasi lah ya. Dan dia memberikan CMT-nya waktu teoritis ini dalam detik ini. Contoh misalnya kalau kita gunakan PC 360 ya. Ini 360, sudut swingnya 100 derajat. Berarti kalau 100 derajat berada di daerah ini nih, antara 90 sampai 180. Ya, jadi 19 sampai 22 detik. Nanti kita interpolasi aja lagi. Ya. Nah, sehingga demikian dapat CMT-nya, lalu dikali dengan faktor
konversi. Nah, faktor konversinya diambil dari sini. Ini ya. Yaitu hubungan antara persentase kedalaman galian tadi dengan kondisi penumpahan. Jadi penumpahan itu ada 4 nih. Mudah, normal, agak sulit, dan sulit. Maksudnya kalau mudah tuh dia tinggal ditumpahin aja nggak kemana-mana, dia akan tempat penumpahannya besar gitu ya. Kalau normal tuh artinya memang sedikit hati-hati tapi bisa leluasa juga. Nah kalau yang susah tuh target penumpahannya kecil atau barangkali membutuhkan kehati-hatian yang lebih gitu ya. Itu yang sulit. Sehingga angkanya kita ambil dari hubungan antara persentase kedalaman galian sampai ke kondisi penumpahan. Tadi kalau kita hitung persentase kedalaman galian kita 107% ya. Kalau 107% berarti letaknya lebih besar dari 75%. Jadi kita ambil yang lebih besar dari 75%. Misalnya kalau tempat penumpangnya normal, berarti angka faktor konversinya adalah 1,1. Nah, dengan demikian nanti CMT diketahui, faktor konversi diketahui, dapatlah CM-nya. Nah, efisiensi kayak tadi lagi. Ini ya, kondisi operasinya. Rata-rata baik, agak jelek, dan jelek. Itu ya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, datanya beda dengan yang tadi. Ini ada sebuah proyek untuk menguruk lubang 310.000, sama ya. Lalu untuk mengambil tanah uruk yang mempunyai swell 21%, selingkitnya 18%. Digunakan backhoe tipe PC650 dengan kapasitas bucket 0,95 kubik. Jenisnya tanah biasa dengan kondisi penumpahan normal. Kedalaman galian optimumnya 2,6. Ya. Kedalaman galian rata-rata 2,8 sama dengan tadi ya. Lalu sudut swingnya 100 derajat dengan waktu kerja 8 jam per hari dan 5 menit per jam. Sewa alat 1,6, waktu tidak efektif 3 hari. Tentukan biaya gali dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penggalian. Kita lihat. Modalnya 160 ya. Kemudian sudut swing yang ada 2 nih. Jadi kita lihat alatnya di sini. 650 nih ya. PC 650. Ini. Kalau 100 derajat berarti antara 21 dan 24 detik. Jadi kalau kita lihat di sini tadi 90 derajat 21 detik, 180 derajat 24 detik. Lalu ini kita interpolasi ya. Caranya sama dengan tadi. 21 detik ditambah, nah ini ya. Kan kita 100 derajat tadi kan sudut swingnya. Jadi 100 dikurang 90 dibagi dengan 180 dikurang 90 dikali dengan 24 dikurang 21. Ya, jadi kalau kita gunakan Excel misalnya, ini kita coba pindah ke Excel. Jadi kita ketahui tadi cara 2 nih. Tadi diketahui sudut swingnya 100 derajat. Kemudian persentase kedalaman galian, tadi kita ambil aja ya di atas. Nah, sekarang yang ada di tabel itu tadi adalah tipe tadi PC 650
di mana jika sudutnya 90 derajat, maka kita dapatkan CMT-nya itu tadi adalah 21 detik ya. Sedangkan kalau sudut swingnya 180 derajat, maka CMT-nya adalah 24 detik. Nah, sehingga kita sekarang hitung CMT yang akan kita hitung adalah sama dengan, yaitu tadi 21 derajat. Karena angkanya membesar, kita tambahin ya. Tambah dikali, nah ini ya, 100 derajat dikurang 90 derajat dibagi 180 derajat dikurang 90 derajat. Yes. Lalu dikali ini dengan 24 detik dikurang dengan 21 detik. Nah, dapatnya sekian. Ya, 21,33 detik. Kemudian tadi kita dapatkan yang lain gitu ya. Ini kita stop screen dulu. Nah ini ya. Jadi dapat 23,47 CMT-nya. CMT-nya tadi apa? 21,33 ya. Kemudian kondisi penumpang normal, prosentase kedalaman galian 107,9, FK-nya, nah ini 1,1. Kan 107,69 tadi itu adalah besar dari 75%. Kemudian kondisi penumpangnya normal. Jadi kita lihat di sini ya. Ini besar dari 75%, kondisi penumpang normal. Berarti angkanya di sini 1,1. Sehingga kita dapatkan sekarang Q kecilnya adalah 0,95 kubik. Maaf ini dulu ya. CM-nya adalah tadi 21,33 detik dikali 1,1. Dapatnya 23,47 ya. Ini hitungannya tentu berdasarkan desimal yang ada di perhitungan. Nah, kemudian untuk Q-nya adalah 0,95 kubik, Q1-nya dikali dengan kondisi penggalian mudah tadi, tabel 96, angka faktor bucketnya 1,1, sehingga dapat Q-nya adalah, jadi ini Q1 dikali A gini ya, dikali K, dapatnya 1,05 meter kubik UKA. Lalu kemudian ini kita dapatkan Q-nya adalah berapa? Yaitu Q 1,05 dikali 3.600 per CM-nya adalah 23,47 detik, dikali dengan E-nya tadi adalah 0,50 per 60 per 0,83 ya. Nah, dapatlah Q-nya 133,59. Coba Anda hitung benar nggak?
Dapat-dapatnya? Sama dapatnya? Jadi saya ulangi, rumusnya adalah Q kecil dikali 3.600 per cm, cm-nya 23,47, dikali dengan E-nya tadi 50 per 60 ya, jadi 0,83. Dapatnya 133,59 meter kubik UKA per jam. Nah, dengan demikian harga satuan kita dapatkan, yaitu sewa tadi 1,6, dibagi dengan produksi per jam, didapatlah 11.976 rupiah per meter kubik UKA. Terus volumenya tadi, seperti yang sudah kita hitung di soal yang pertama tadi, dapatnya biayanya adalah 4,673, dan waktu pelaksanaannya sama dengan produksi total dibagi volume pekerjaan dibagi dengan produksi per hari. Dapatnya 365 hari. Ditambah dengan waktu tidak efektif 3 hari, dapatnya 368 hari. Nah, ini cara dua, tapi jangan Anda tanya nanti, kok beda Pak, misalnya hitungan pertama dan cara kedua. Karena ini kita tidak tahu ya, alatnya apakah sama atau tidak. Karena tidak dijelaskan alat yang pertama, nggak tahu tadi kan. Yang dijelaskan cuma paketnya aja. Tapi tipenya nggak disebut-sebut. Karena memang untuk yang pertama tidak disebut tipe alat. Nah, sedangkan yang kedua disebut tipe alat karena ada tabelnya. Tabel yang berkaitan dengan waktu siklusnya. Jadi oleh sebab itu nanti di dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini Anda harus lihat data ya, bukan kalau datanya nggak ada Anda pakai rumus yang salah, itu akibatnya nanti hitungannya salah. Ya, jadi lihat datanya, apakah kita mau pakai cara satu atau pakai cara dua. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, ini juga sama dengan tadi ya. Coba Anda melatih bagaimana kalau untuk meningkatkan produktivitasnya. Yaitu tadi dengan memperbaiki, pertama yang bisa diperbaiki adalah sudut swingnya. Yang kedua apa? Kalau di sini apa? Kondisi kerja nggak ada ini. Apa yang bisa diperbaiki gitu ya? CMT-nya juga nggak bisa diperbaiki. Kan nggak mungkin, tadi bisa ya, dengan memperbaiki sudut swing, kita akan mendapatkan CMT yang berubah nanti ya. CM-nya, faktor penumpahannya itu tergantung nanti alat. Jadi analisanya begitu. Ya. Lihat alatnya, lihat tempat penumpahannya, bisa diperbaiki lagi nggak gitu ya. Kalau nggak bisa berarti faktor faktornya itu atau variabelnya nggak bisa dirubah. Efisiensi dari 50 menit bisa 55 menit nggak? Nah, itu juga tergantung nanti bagaimana kita melihat kenyataan di lapangan. Nah, sehingga nanti dari situ kita tahu nanti apakah bisa ditingkatkan nggak produksinya atau tidak. Ya.
Di sini juga kita tidak tahu juga nanti ini waktu apa namanya kaitannya dengan truk nanti bagaimana. Nanti ini kita bisa lihat nanti mungkin di analisa berikutnya ya, hubungan antara truk dengan alat gali. Jadi hal itulah yang saya harapkan. Saya terus terang nggak, kalau itu jadikan tugas misalnya ya, nanti apa namanya, jadi saya minta kesadaran Anda aja untuk melatih diri di situ. Lalu nanti tolong kalau kita bertemu lagi diskusinya seperti apa gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan, sehingga Anda harus memang aktif. Ini kuliah dengan daring ini banyak kelemahannya ya. Jadi kita nggak bisa latihan, nggak bisa apa, karena kalau Anda nggak memang niat untuk belajar ya nggak bisa lah, makin lama makin nggak paham nanti kalau nggak dilatih. Saya kasih contoh-contoh tadi supaya Anda bisa melatih sendiri, kemudian nanti setelah itu kalau ada pertanyaan disampaikan. Ya, saya kira hari ini itu yang bisa kita bahas. Minggu depan baru kita kaitkan dengan masalah alat angkut gitu ya. Tapi sebelumnya kita yang kehilangan 1 minggu mau gimana? Mau diganti kapan? Sudah ada kesepakatan? Belum ada ya. Tolong ketua kelas kalau memang niatnya memang mau belajar, tolong direncanakan ya. Kalau nggak niat ya nggak apa-apa. Saya juga nggak terlalu ini juga ya. Karena saya tunggu-tunggu nggak ada beritanya dari kemarin itu. Apa Anda memang belajar tiap hari sampai nggak ada waktu untuk mengisi waktu yang ada yang kekurangan 1 hari? Ini hanya kesadaran saja ya. Saya nggak ingin maksa-maksa juga. Jadi kalau Anda memang nggak niat ya sudah, nggak apa-apa, biar. Ya, saya kira itu untuk hari ini. Tolong di apa namanya screenshot untuk kita bikin laporan. Ini mau live lagi? Udah di screenshot, Pak. Sudah. Udah, Pak. Berapa orang? Iya. Halo Pak Mursyid, gimana? Yang tadi apa? Nah, iya. Iya, tadi maksudnya gini. Kalau mahasiswa sekarang kan memang dia belum masih dalam proses WIB, jadi gambarnya pasti masih ngawur gitu. Iya. Lalu desain jembatannya saya juga nggak yakin karena masih PW-nya masih dia dalam pradesain, takutnya juga nggak bagus gitu desainnya. Tapi udah ada desainnya, mahasiswa. Gimana? Yang akan dibuat berapa meter bentangnya? 8 meter. Oh, 8 meter. Lebarnya? Lebarnya 1,5 meter. Heeh. Lagarnya 125 tingginya. Tinggi pagar rangka. itu. Rangkanya? Ya, tinggi rangkanya. Oh, jadi ini rangkanya rangka tepi ya? Iya, rangka. Rangka tepi. Ya. Pakai baja siku ya? Pakai baja siku, Pak. Nah, kalau kita pakai baja siku yang ukuran 50. 50. Oh, yang terpenting hubungan bawah itu nanti harus ada ininya, apa namanya, plat simpul yang arah lateral, yang sebagai pengatu Pak Mursyid. Oh, iya. Nah, dikasih. Atau kalau ini sebelum ini Pak Mursyid, sebelum Pak Mursyid praktekkan, tolong kirim saya, nanti saya tambahin kalau ada yang kurang, gimana? Oh, boleh. Nanti kita ini kan. Kirim ke saya, nanti saya tambahin, misalkan ada sambungan yang kurang, biasanya di lateralnya itu, yang akhirnya membuat jembatannya itu ugal agil gitu. Ya, kadang itunya. Model apa namanya? Sambungan antara memanjang dan melintang itu. Di situ yang pakai ini dilas dia, Pak. Ada juga yang sistem yang nggak dilas. Cukup ya sampai hari ini. Pak, kalau Jumat siang bisa nggak Pak? Setelah jam 1 gitu Pak? Bisa.
Ya udah Pak, tanggal hari itu juga hari Jumat ini aja Pak jam 1 Pak. Oke. Di Hari ini iya, Pak. siapa yang nggak hadir nih? Tadi 22 orang yang nggak hadir, Doni sama Galih Pak. Tolong ya nanti dikirim ke saya ya. Ya Ra ya, biar jangan telat kayak kemarin lagi. Di-share ke saya itunya, yang screenshot-nya sama itunya. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak. Oke ya, dan rencanakan Jumat ya jam berapa? Jam 1 ya? Jumat jam 1 siang Pak ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini sehat selalu ya.